Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Bapa kami, sumber pertolongan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami terus akan menyembah Engkau. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kemampuan dan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dalam doa malam saat ini. Dan walaupun kami berada di tempat berbeda, tapi kami menyatukan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan doa. Karena itu urapi kami semua sehingga semuanya berjalan dengan lancar, penuh damai sejahtera, Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di doa malam ini. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan perenungan kita akan kitab Amsal. Kita sampai di pasal 11. Kita kemarin membaca sampai ayat 5. Dan saudara, sekali lagi harus kita ingat bahwa kitab Amsal ini memang isinya adalah nasihat-nasihat, yaitu dari hikmat yang diberikan kepada Salomo dan dituliskan, didokumentasikan sampai kepada kita di kitab suci ini. Nah, ini berbagai nasihat kehidupan dan bahkan juga di sana menyangkut kemujuran dan kemalangan, baik maut maupun hidup, jalan-jalan ke arah kemuliaan atau petunjuk supaya menjauhi kerusakan. Nah, karena itu saya memberikan judul yang ayat 6, kita akan membaca kurang lebih sampai ayat 11 nanti. Judulnya adalah lebih baik memberkati daripada merusak. Lebih baik memberkati daripada merusak. Mari kita membaca Amsal pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan berkata, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, sampai di situ dulu pembacaan saya. Saudara, isi kitab Amsal ini sepertinya ada yang tidak perlu dijelaskan, tapi hanya perlu kita baca, kita simpan di dalam sikap batin kita dan kita hidupi, karena udah jelas. Jadi saya kalau menjelaskan, coba bagaimana ini yang ayat 6 ini cukup jelas kan? Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Ini kemarin di ayat-ayat sebelumnya sudah kita renungkan adalah bahwa orang benar itu ketika dia hidup benar, nah itu hidup benarnya orang benar itu sudah menghidupi dia. Jadi saya pakai istilah orang benar itu kemudian janji firman Tuhan adalah diberkati. Tapi bahkan sebelum diberkati, karena kehidupannya yang benar dari orang benar itu, maka orang benar itu sudah hidup oleh kebenarannya. Begitu ya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, ya toh. Jadi bagaimana kerusakan yang menimpa orang fasik atau pengkhianat, di situ diistilahkan seperti itu, ya karena kejahatannya, yang merusak itu kejahatannya itu saudara. Jadi istilah saya, belum sampai Tuhan menghukum saja, apa yang dilakukan di dalam hidup orang
yang berkhianat atau orang fasik atau orang jahat itu sudah merusak hidupnya, seperti itu. Nah, kalau di terjemahan lama itu memang agak berbeda dan ini semakin menjelaskan. Di sana dikatakan bahwa kebenaran orang saleh itu meluputkan mereka itu. Nah, jadi yang di sini ditulis jujur itu di terjemahan bahasa Indonesia terjemahan lama itu ditulis orang saleh ya. Jadi seperti itu saudara. Makanya kita ini seringkali saya ajak untuk melihat di terjemahan yang lain itu semakin menjelaskan kepada kita. Ayat 7, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Nah, di terjemahan lama, apabila matilah orang jahat maka hilanglah pengharapannya. Nah, jadi kan semakin jelas toh. Oh, ternyata di sini yang dimaksudkan adalah jadi kalau ada orang fasik yang punya pengharapan itu sampai hari matinya pengharapannya tidak ketemu, ya sudah hilang. Tapi kalau orang benar itu saudara, kebenaran itu akan dia bawa sampai kepada di dunia sana, sampai di akhirat, seperti itu saudara ya. Nah, kemudian ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini apa yang dimaksud? Nah, terjemahan lama, bahwa orang yang benar itu dilepaskan daripada kesukaran, maka orang jahat masuk ke dalamnya akan gantinya. Jadi orang benar diselamatkan dari kesukaran, tapi yang menggantikan di posisi kesukaran itu siapa? Dikatakan di situ orang fasik. Makanya ini firman Tuhan ini mendorong kepada kita supaya kita tidak berlaku fasik, tidak berlaku jahat, tidak menjadi orang yang disebut durhaka, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ke-9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saya rasa ini sudah diulang-ulang di kitab Amsal juga ya, bahwa kuasa ucapan orang benar itu besar. Jadi ucapan orang benar, mulut orang benar, lidah orang benar itu ya, perkataan orang benar itu menjadi berkat, punya kuasa. Nah, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Kemudian ayat yang ke-10, bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Tapi kalau di terjemahan lama saudara, tidak diterjemahkan kota. Jikalau orang yang benar itu dipermuliakan, maka bersukaanlah senegeri. Dikatakan seperti itu. Jadi bukan hanya kota, tapi satu negeri. Nah, memang pemahamannya di perjanjian lama itu yang disebut satu negeri itu bisa satu kota saudara. Dulu yang disebut Yeriko itu makanya Yeriko itu dikelilingi itu bisa gitu, itu sebetulnya kota ya. Tapi juga di situ ada rajanya, ada penguasanya. Jadi zaman dulu di Timur Tengah itu banyak raja-raja kecil semacam itu. Makanya di tanah Moab itu ada beberapa raja seperti itu. Nah, tapi di sini diterjemahkan senegeri. Kita membayangkan kalau sekarang namanya senegeri ya se-Indonesia ini, ya gitu, satu negara, gitulah. Nah, kemudian ayat yang ke-11, nah ini. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Kalau di terjemahan lama ditulis, dengan berkat orang saleh senegeri pun diramaikan. Dengan berkat orang saleh negeri pun diramaikan. Saudara, mari kita merenungkan, makanya saya memberi judul bagian ini adalah lebih baik memberkati daripada merusak. Saudara-saudara, yang disebut memberkati, makanya di situ dituliskan berkat orang jujur atau dengan berkat orang saleh di terjemahan lama. Saya sebut ini yang dimaksud jujur, saleh itu sebetulnya orang baik ya, orang benar di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, yang namanya memberkati itu bagaimana? Memberkati itu mulai dari hatinya itu suka akan, hatinya itu
memiliki kasih ilahi kepada, ya kepada siapa? Kepada sekeliling. Kalau dikatakan senegeri ya berarti senegeri, sekota, itu sekeliling kita. Nah, jadi kalau yang namanya orang memberkati itu mungkin yang paling gampang dimengerti sekarang ini kalau memberi. Pemberian berupa barang-barang yang tampak itu disebut, wah ini memberkati. Ketika ya di kota saya ini, saya tadi pagi itu habis doa pagi terus keluar naik kendaraan, saya melihat ada orang yang membagi-bagi bungkusan makanan gratis kepada tukang-tukang becak, kepada saudara yang ada di jalan yang layak dibagi itu. Saya melihat ini orang, oh ada orang yang memberkati. Nah, jadi seperti itu. Jadi namanya memberkati itu memberi kepada orang-orang yang layak diberi. Ya, makanya istilahnya namanya kita memberkati mereka. Siapapun ya, saudara memberkati mereka. Memberkati itu memberi, mendukung dan menolong, membantu dengan memberikan sesuatu. Nah, tapi kalau yang namanya istilah memberkati, jadi berkat orang jujur atau dengan berkat orang saleh dituliskan di situ itu. Saudara, memberkati itu bukan hanya memberi sesuatu yang tampak, tetapi juga menyatakan kasih, dan itu bisa berupa doa yang tidak tampak dan juga perkataan. Makanya perkataan memberkati itu dianjurkan kepada orang beriman. Kita yang hidup dalam perjanjian baru, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita ucapannya itu memberkati, ya. Makanya kalau namanya memberkati kota, ya sebutkan kota di mana Anda tinggal gitu ya. Di kota kita ini diberkati, kota kita ini menjadi subur, menjadi kota yang tertib, kota yang aman, penuh sejahtera gitu. Demikian juga dengan masyarakat sekitar kita. Bukankah kita lebih banyak bersungut-sungut atau mengumpat daripada memberkati? Jadi dari sisi ucapan saja sudah tidak memberkati, saudara ya. Seringkali kalau keluar di jalan macet gitu aja, waduh memang ini memang orang-orang itu ini loh yang sering bikin macet ini. Nah, ini orang-orang yang naik roda 2 dan seterusnya, yang menyalahkan ya orang-orang yang ada di sekeliling. Jadi lebih banyak mengumpat atau mengutuk daripada memberkati. Tapi kalau yang namanya memberkati itu kalimatnya diubah. Katakanlah kalau menemui kemacetan gitu ya, bukannya menyalah-nyalahkan, wah ini gimana ini yang dari kiri ini, wah yang kiri ini waduh ini mendesak aja gitu. Tapi kalimatnya bisa diubahkan. Tuhan, saya berdoa ini orang-orang ini menjadi orang baik. Ini yang berdesak-desakan itu, ini anak muda ini besok menjadi tokoh, menjadi orang saleh yang menjadi orang benar gitu. Saya seringkali mendoakan begitu ya, saudara. Saya dulu sudah bersaksi di salah satu renungan kita ya, bahwa satu ketika saya masih tinggal di rumah kontrakan juga waktu itu, dan kami punya halaman di samping rumah itu, halamannya agak luas rumah kontrakan itu. Wah, dipakai oleh anak-anak kecil ya, kayak yang agak besar yang tanggung begitu itu main sepak bola. Dan main sepak bola itu selalu saja mengenai dinding kita, dan dinding kita itu jadi nggak enak gitu, bak-buk begitu ya. Pokoknya kemudian bergetar, istilahnya seperti itu. Ya itu sebetulnya kalau dipikirkan kan menjengkelkan. Tapi saya berdoa, Tuhan jadikan semua anak-anak itu jadi hamba Tuhan semua. Oh gitu. Saya doakan seperti itu. Serius saudara, saya berdoa buat mereka, Tuhan jadikan hamba Tuhan semua. Itu nanti kalau dicatat di kerajaan surga besok, kalau saya ketemu dengan anak-anak itu, saya berharap doa ini bisa ditunjukkan oleh malaikat ya. Ini loh kamu jadi hamba Tuhan itu karena dulu kamu waktu main sepak bola mengganggu orang ini di rumah kontrakan, tapi dijawab Tuhan, sekarang kamu jadi hamba Tuhan terkenal. Nah, misalnya seperti, saya nggak tahu ini anak-anak ini siapa aja, sudah lupa saya. Tetapi
peristiwanya masih saya ingat, memberkati. Saya ingin menyampaikan kepada saudara yang digarisbawahi adalah itu, memberkati itu. Jadi memberkati itu datang dari hati, lalu akhirnya perkataan, doa, dan juga pemberian, yaitu namanya memberkati. Nah, di sini dikatakan dengan berkat orang saleh negeri pun diramaikan, tetapi oleh mulut orang jahat negeri pun dirobohkan. Bukankah itu sekarang ini kita mengalami ya, di media sosial saudara bisa melihat ada tokoh-tokoh yang ya kalau sudah namanya menjelekkan pemerintah dan itu bukan sekedar, kalau menurut saya bukan sekedar mengkritik ya. Kalau namanya mengkritik itu kan memberikan jalan keluar ya, tapi kalau menjelekkan tapi tidak ada ujung pangkalnya, dan bahkan kadang-kadang saya menyaksikan buktinya gitu. Nah, kalau ada buktinya nggak masalah. Saya juga suka kalau kita punya pemerintahan ini ada orang yang mengkritik sehingga ada keseimbangan. Nah, itu sebabnya di DPR itu wakil-wakil kita itu ada yang pro dan ada yang kontra, itu supaya pembicaraan itu seimbang. Oh, itu iya dong, kita juga sepakat untuk itu. Tetapi saya seringkali merasakan ada orang-orang yang memang niat hatinya itu jahat, sehingga ketika menjelekkan pemimpin negara misalnya, itu caranya itu bikin tidak sejahtera. Nah, itulah ya. Jadi kata-kata yang keluar itu ujaran kebencian yang mengandung permusuhan yang tidak bersahabat. Nah, kalau orang mengkritik itu sebenarnya kan bersahabat. Mengkritik itu memberi masukan ya, walaupun masukan itu arahnya membetulkan apa yang salah ya, memberikan jalan supaya menjadi benar bagi hal-hal yang keliru. Nah, itu didengarkan, itu sejahtera, tapi bukan seperti yang dikatakan di sini, mulut orang jahat negeri pun dirobohkan kalau di terjemahan yang ini, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya di terjemahan bahasa Indonesia sekarang. Nah, karena itu maka mari kita berpikir lebih baik memberkati daripada merusak, saudara ya. Dengan cara apapun juga memberkati itu lebih baik. Karena apa? Orang yang memberkati itu mesti dirinya sendiri dari orang itu sudah menerima banyak berkat, kemudian dia membagi-bagikan berkat itu kepada orang lain. Jadi kalau kita memberkati, kita sendiri pasti sudah diberkati. Amin. Seperti itu, saudara ya. Ya, saya rasa itu dulu sampai ayat 11. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya pada kesempatan berikutnya. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita akan memanjatkan doa syafaat, dan ada nama-nama yang kembali akan kita bawa dalam doa sesuai dengan yang sudah dikirim kepada kita. Terutama yang banyak ini adalah yang sangat merindukan kesembuhan dan kesempurnaan jasmani maupun kejiwaan dari Tuhan, saudara ya. Ada yang sudah pulang dari rumah sakit, sudah tidak saya doakan lagi, tinggal kita serahkan kepada Tuhan untuk kesempurnaan kesembuhannya. Tapi yang masih memerlukan dukungan doa dari kita, sampai saat ini akan saya sebutkan nama-nama mereka di dalam doa kita ya. Indah rencanamu Tuhan, dan kita akan berdoa. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya
menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang kami, Tuhan, mengucap syukur untuk perkenan Tuhan sehingga kami mampu dan Tuhan beri kesempatan untuk melayani Tuhan dengan doa. Karena itu walaupun kami berada di tempat berbeda, tapi kami menyatukan hati kami untuk berdoa, bahkan membawa beban-beban doa dari saudara-saudara kami yang sangat merindukan pertolongan Tuhan. Sekarang kami menyerahkan situasi khusus yang masih dirasakan oleh dunia dan juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang menolong kami semua, memberikan pemulihan sehingga kami hidup pulih kembali dalam bermasyarakat, beribadah, dan kami terus dapat memuliakan Tuhan dan merasakan kenikmatan yang dari Tuhan berkat limpah rahmat-Mu berupa pemulihan di seluruh wilayah dari bangsa dan negara kami terutama. Terima kasih Bapa. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang merindukan kesembuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elizabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Warsiti, semuanya di Purwodadi, juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan di Yogyakarta, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alexio Hanuwibowo di Kota Salatiga, juga saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajem di Pemalang, dan saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, menjamahkan tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu Tuhan yang memberi kesempurnaan kesembuhan kepada nama-nama yang sudah kami panjatkan dalam doa ini. Juga Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi dengan Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan, kecukupan, bahkan kelimpahan. Terima kasih. Kami sekarang juga menyerahkan saudara kami, nama-nama yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan dengan adanya pergumulan yang lain selain kesembuhan. Kami menyerahkan saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari, semuanya di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Kustiati di Gerobokan, saudara kami Esra Julian Dita di Ambarawa. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan jalan keluar, menjawab doa, memberikan terobosan baru, sehingga semua yang sedang didoakan dalam pergumulan nama-nama yang sudah kami panjatkan ini, Tuhan yang memberikan jalan keluar, memberkati sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan sehingga kami menyelesaikan doa malam ini. Kami tetap menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan menolong sehingga yang kami kerjakan disempurnakan oleh kuasa Tuhan sendiri, baik kerelaan dan kemurnian hati kami Tuhan, juga kesatuan tim dan juga penyempurnaan baik penguasaan mekanisme yang ada, teknik, peralatan, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kekuatan baru sehingga kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semakin memiliki semangat dan bergairah menyambut masa depan kami, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus seperti yang Tuhan firmankan. Karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam yang kita selenggarakan malam hari ini. Kami mengingatkan bahwa pelayanan doa melalui online ini akan kita selenggarakan bersama. Saya sering berkata, bukan hanya kami saudara, tapi saudara juga melayani Tuhan. Kalau saudara bersatu hati bersama dengan kami ini, kita sama-sama melayani Tuhan namanya. Ya, itu setiap jam 6 pagi ada doa, jam 5 pagi ya sampai jam 5.40 pagi ya. Jam 5 sampai jam 5.40 pagi dan jam 6 sore sampai selesai seperti sekarang ini. Tetap kami mengharapkan dukungan saudara, berikan dukungan subscribe yang belum memberikan subscribe ya, dan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak yang mendukung dan lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.